Tes tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Dirasatun wa Tahqiq Qaidah al-Aslu fil Ibadati al-Mamnu' karya Syekh Muhammad bin Hussein Al-Jizani hafizahullah ta'ala. Ya, kita sudah sampai pada fasal yang terakhir, al-faslur rabi', fasal yang keempat, yaitu tentang al-qawaid al-mundarijah tahtal qaidah. Kaidah-kaidah lain yang merupakan turunan dari kaidah hukum asal ibadah adalah terlarang. Dan penulis di sini menyebutkan ada 4 kaidah. Kaidah yang merupakan turunan dari al-aslu fil ibadati al-man'u. Ada 4 kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Jadi kita masuk pada pembahasan kaidah yang pertama. Ya, halaman 79. Yang punya kitab bisa dibuka halaman 79. Yaitu kaidah la tathbutul ibadatu illa bitauqifin. Tidaklah suatu ibadah itu valid, tidaklah suatu ibadah itu dibenarkan kecuali dengan tauqif. Artinya kecuali dengan dalil. Tidaklah suatu ibadah itu dibenarkan kecuali dengan dalil. Ini turunan dari kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal ibadah terlarang. Maka salah satu turunannya adalah tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ibadah tersebut ada dalilnya. Tidak sah, tidak valid, tidak benar suatu ibadah kecuali ada dalilnya. Kemudian penulis mengatakan al-aslu al-mustaqarru annal kitab wa sunnata huma jihatul ilmi anillahi wa tariqul ikhbari anhu subhanahu wa ta'ala. Suatu landasan yang telah disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah keduanya adalah jihatul ilmi, adalah sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tariqul ikhbar, dan jalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabarkan
kepada hambanya. Ya, thariqul ikhbar anhu. Jalan untuk mengetahui kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber ilmu, jihatul ilmi. Kemudian Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah thariqul ikhbar anhu. Jalan untuk mengetahui kabar dari Allah. Maka untuk mengetahui kabar dari Allah ya dengan kita melihat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, bukan dengan wangsit, bukan dengan mimpi, bukan dengan ilmu yang diklaim sebagai ilmu laduni atau semisalnya, bukan. Untuk mengetahui kabar dari Allah ya dengan melihat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huma tariqut tahlili wa tahrimi wa ma'rifati ahkamillahi wa syar'ihi. Dan keduanya juga Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah jalan untuk mengetahui halal dan haram. Dan jalan untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Ini diringkas dari kitab Jima'ul Ilmi. Demikian juga kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi dan juga Majmu' Al-Fatawa, ya, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitab Jima'ul Ilmi karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, "Faman taqarraba ila Allahi bi'amalin lam yaj'alhu Allahu wa rasuluhu qurbatan." Siapa yang melakukan taqarrub, siapa yang melakukan ibadah kepada Allah dengan suatu amalan yang tidak Allah jadikan dan tidak dijadikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah. Ilallahi, ibadah kepada Allah. Fa'amaluhu batilun mardudun alaihi. Maka amalannya tersebut adalah amalan yang batal dan tertolak atasnya. Ini kata Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Kemudian kata penulis, fakullu ibadatin la tastanidu ila dalilin minal kitabi awis sunnati fahiya bid'atun dhalalatun. Maka setiap ibadah yang tidak berlandaskan kepada dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ini stadalla sahibuha wa istamsaka bi adillatin yadunnuha adillatan. Walaupun pelaku ibadah tersebut berdalil dan berpegang kepada dalil-dalil yang dia sangka sebagai dalil. Ya, seperti mimpi, ya, seperti wangsit, seperti praktek orang banyak. Nah, ini kan dalil-dalil yang disangka dalil, padahal bukan dalil. Ya, mimpi bukan dalil. Perbuatan orang banyak bukan dalil. Pendapat ulama, pendapat kiai bukan dalil. Tapi sering disangka sebagai dalil. Wahaya indar rasikhina ka baitil ankabuti. Padahal argumen-argumen tersebut bagi ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang mendalam ilmunya, itu hanya bagaikan rumahnya laba-laba. Ya, dalil-dalil yang disangka sebagai dalil. Argumen-argumen yang disangka sebagai dalil oleh sebagian orang. Bagi para ulama itu hanya seperti sarang laba-laba. Argumen yang lemah. Qala Syatibi, Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau ulama besar dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan wa bidzalika kullihi yu'lamu min qasdi syari'i. Dari sini kita ketahui, dari itu semua diketahui tujuan dari syariat adalah annahu lam yakil syai'an minat ta'abbudati ila ara'il ibadi. Bahwasanya syariat tidak
menyerahkan sedikit pun masalah ibadah, masalah ta'abbudat. Tidak menyerahkan sedikit pun masalah ibadah kepada pendapat hamba, pendapat manusia. Artinya tidak ada satupun ibadah yang dasarnya adalah pendapat orang. Tidak ada satupun. Ini kata Asy-Syatibi. Tidak ada satupun ibadah yang landasannya adalah kata ustadz. Nggak ada. Landasan ibadah kata ulama. Nggak ada. Kata kiai. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Falam yabqa illa al-wuqufu indama haddahu. Maka tidak tersisa satu ibadah pun kecuali al-wuquf. Kecuali diam, berpatokan indama haddahu terhadap apa yang dibatasi oleh syariat. Jadi kata beliau al-i'tisam. Wa yata'allaqu bihadhihi al-qa'idati sittu masaila. Dan ada 6 masalah, ada 6 pembahasan yang terkait dengan kaidah di atas. Yaitu kaidah la tathbutul ibadatu illa bitauqifin. Ibadah tidak valid, tidak benar kecuali didasari dengan dalil. Di sini ada 6 permasalahan yang terkait. Silakan dibaca Ummu Abdurrahman. Al-mas'alatul ula al-ahaditsu makzubatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Laisat minas sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu biha yakunu bid'atan. Idza huwa huwa tashri'u ma lam ya'zan bihillahu Wa bidzalika yu'lamu annal ahkama syar'iyyatu syar'iyyata wa fadailaha la yasihhu an tasbuta illa bidalili bidalilin sahihin wala yajuzu isbatuha bihadisin la yasbutu. Naam. Sebentar. Ya. Al-masalatul ula, masalah yang pertama atau pembahasan yang pertama, al-ahadithul makdzubatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysat min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang merupakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka isinya bukan merupakan sunnah Nabi. Ya, hadis yang palsu, hadis yang perawinya kadzib, maka isinya bukan termasuk sunnah Nabi sama sekali. Fal amalu biha yakunu bid'atan. Maka mengamalkan hadis palsu, hadis maudhu, yang mengamalkan isinya, ini adalah kebid'ahan. Idh huwa tashri'u ma lam ya'dzan bihillahu. Karena mengamalkan hadis palsu sama saja menetapkan syariat
yang tidak pernah Allah izinkan. Maka ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah lain atau dengan ungkapan yang lain, itu mereka mengatakan ibadah yang didasari oleh hadis palsu, maka itu bid'ah. Ya, ibadah yang didasari oleh hadis palsu, maka itu bid'ah. Jadi kalimat di atas, al-ahadisul maktubatu dan seterusnya bisa disingkat. Bahwasanya ibadah yang dasarnya adalah hadis palsu, maka itu bid'ah. Habidzalika yu'lamu. Maka dari sini diketahui annal ahkam syar'iyyata wa fadailaha. Bahwasanya hukum-hukum syar'i dan juga keutamaan-keutamaan hukum syar'i la yasihhu, tidak sah, tidak valid, tidak benar. La yasihhu an tathbuta, tidak sah, tidak valid, tidak benar. Illa bidalilin sahihin, kecuali dengan dalil yang sahih. Perhatikan ya, ini kata-kata ringkas tapi sebetulnya padat sekali. Kata beliau, hukum syar'i dan fadailnya. Ya, termasuk fadail. Fadail juga tidak boleh ditetapkan dengan hadis palsu. Fadail juga harus ditetapkan dengan hadis sahih. Ya, baik hukum itu masalah halal haram, ya, sah tidak sah. Demikian juga masalah fadail, masalah keutamaan, khasiat, fadilah, itu pun harus didasari oleh hadis yang sahih. Wala yajuzu itsbatuha bihadisin la yathbutu. Dan tidak boleh menetapkan hukum dan juga tidak boleh menetapkan fadail kecuali ya, atau tidak boleh menetapkan hukum dan juga tidak boleh menetapkan tidak boleh menetapkan fadail dengan hadis yang tidak sahih. Wa minal amthilati ala dzalika, contohnya al-ahaditsu al-mawdu'atu fi fadli suwaril Qur'anil Karimi suratan. Hadis yang palsu yang bicara tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an, setiap suratnya. Ya, surah Al-Baqarah utamanya ini. Ya, surah Al-Fatihah ini, surah Al-Baqarah ini, surat Ali Imran ini, ya, surat Al-Maidah ini, surah An-Nisa ini. Nah, maka itu hadisnya palsu. Demikian juga keutamaan sholat taraweh di bulan Ramadan per malamnya. Ya, malam ke-1 keutamanya ini, malam kedua keutamanya itu, malam ketiga keutamanya ini. Itu juga hadis palsu. Ya, maka meyakini keutamaan tersebut, ya, meyakini fadail tersebut, itu adalah kebid'ahan. Jadi perhatikan ya, bukan sholat tarawihnya bid'ah, tapi meyakini keutamaannya. Maksudnya malam ini utamanya itu. Malam kedua utamanya itu. Malam ketiga utamanya. Meyakini ini adalah kebid'ahan. Ya, kemudian Ummu Zuhri. Al-mas'alatu tsaniyatu hal tasbudul ibadatu bil haditsid dha'ifi yata'ayyanu fi hadzal maqami at-tanbihu ila anna al-hadits ad-dha'ifa lafdhun rubbama yaqa'u fihi ijmalun idh qad yuradu bid-dha'ifil haditsil batilil mardudi wa qad yuradu bihil haditsul ladzi lam yablugh darajatal haditsis sahihi. Thumma innal qawla bi anna hadzal haditha aw dzaka haditsun dha'ifun hukmun syar'iyyun wa huwa amrun qad yakunu fi ahyani katsiratin mahallu ijtihadin wa nadharu baina ahli al-ilmi bil hadithi wa nadharin baina ahli al-ilmi bil hadithi fa ba'dhum yurajjihu dha'fun hadith
Dha'fa haditha ma. Wa ba'duhum hadithi ma. dha'fa hadithi ma. Wa ba'duhum yurajjihu sihatahu lidatihi aw li ghairihi. Naam. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Hal tathbutul ibadatu bil haditsid dha'ifi. Apakah sebuah ibadah boleh ditetapkan dengan hadis dhaif? Ya, maka perlu diketahui ya, hadis dhaif ini sebuah istilah dalam ilmu hadis. Ya, hadis dhaif adalah sebuah istilah dalam ilmu hadis. Yang dahulu para ulama mutaqaddimin, ulama hadis mutaqaddimin itu dalam menilai hadis, dalam menilai derajat hadis itu tidak terlalu banyak istilah yang detail. Terkadang mereka hanya membagi hadis menjadi dua, sahih dan dhaif saja. Ya, sedangkan ulama mutaakhirin itu lebih mendetail lagi, lebih membreakdown lagi. Sahih ada sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi. Dhaif ada dhaif saja, ada dhaif jiddan, ya, ada matruk, ya, ada hadis munkar, ya, ada hadis maudhu. Maka ulama mutaqaddimin simpel aja, sahih dhaif. Jadi ini untuk memahami penjelasan di paragraf yang selanjutnya, ini perlu memahami itu dulu. Maksudnya di ulama mutaqaddimin itu hanya sahih dhaif saja. Tapi ulama mutakhirin lebih rinci lagi. Yata'ayyanu fi hadzal maqami at-tanbihu. Wajib di dalam pembahasan ini untuk memberikan tambih, untuk memberikan catatan penting. Ila anal hadits ad-dha'ifa lafdhun. Bahwasanya hadis dhaif adalah sebuah istilah. Sebuah lafdhun, sebuah istilah. Rubbama yaqa'u fihi ijmalun. Yang terkadang ini istilah yang mujmal, yang global. Ya, istilah yang masih umum. Hadis dhaif ini istilah umum. Ya, terutama tadi kalau kita melihat penggunaan ulama mutaqaddimin. Idh qad yuradu bid-dha'ifi al-haditsul batilu al-mardudu. Terkadang yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang batil, yang mardud, yang tertolak. Ya. Ya, dalam istilah ulama mutaqaddimin, hadis dhaif itu termasuk di dalamnya hadis palsu, hadis munkar, ya, hadis yang makdzub, hadis yang matruk, hadis yang dhaif jiddan. Wa qad yuradu bihi al-haditsul ladzi lam yablugh darajatal haditsis sahihi. Dan terkadang hadis dhaif, yang dimaksud dengan istilah hadis dhaif adalah hadis yang tidak sampai derajat hadis sahih. Yang tingkatannya di bawah, satu tingkat di bawah hadis hasan. Ya, jadi tadi kalau ulama mutaqaddimin sahih, dhaif. Ya. Sahih dan dhaif saja. Sahih mencakup hasan, ya, mencakup hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Mencakup sahih li ghairihi, sahih li dzatihi. 4. Ya. Kalau dhaif mencakup dhaif saja, ya, kemudian dhaif jiddan, kemudian munkar, kemudian maudhu'. Ya. Nah, maka ternyata di dalam istilah dhaif ini ada banyak macamnya. Terkadang maksudnya hadis yang sangat parah, ya, bisa dhaif jiddan, ya, bahkan terkadang maksudnya hadis yang palsu, terkadang hadis yang dhaif saja, yang satu tingkat di bawah hasan. Jadi kalau para akhwat sekalian belajar ilmu hadis, itu kan hadis itu ada darajatnya. Ya, kenapa disebut darajat? Karena ada tingkatan. Kenapa disebut derajat hadis? Karena ada tingkatannya. Namanya derajat, berarti ada tingkatannya. Yang paling tinggi hadis yang mutawatir. Ya. Di bawahnya ada hadis sahih li dzatihi.
Ya, kemudian di bawahnya ada hadis sahih li ghairihi. Di bawahnya ada hadis hasan li zatihi. Di bawahnya ada hadis hasan li ghairihi. Nah, sampai sini inilah tingkatan yang diterima, hadis yang diterima. Yang berdasarkan istilah taqadimin ini hadis sahih. 5 ini. Yang mutawatir, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, di bawah hasan li ghairihi ada hadis dhaif saja. Kemudian di bawah dhaif saja ada dhaif jiddan. Di bawah dhaif jiddan ada hadis mungkar. Di bawah hadis mungkar ada hadis maudhu, hadis palsu. Untuk yang kategori dhaif tadi ada 4 yang saya sebut. Dhaif, dhaif jiddan, mungkar, hadis palsu. Kalau hadis itu derajatnya dhaif saja, maka ini derajat kelemahan yang ringan. Ya, kelemahannya ringan. Sedangkan yang 3 di bawahnya dhaif jiddan, mungkar, apalagi maudhu, maka itu kelemahan yang parah. Nah, dengan mengetahui dhaif itu ada yang ringan dan ada yang parah, nanti ini akan berpengaruh pada penyimpulan hukum. Ya, akan berpengaruh kepada penyimpulan hukum. Ya, kita lihat di sini penjelasan dari beliau. Tsumma innal qawla bi anna hadzal hadithi bi anna hadzal haditha aw dzaka haditsun dha'ifun hukmun syar'iyyun. Kemudian untuk mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, hadis itu dhaif, hadis ini sahih, hadis itu sahih, hadis ini hasan, ini juga hukum syar'i. Ya. Wa huwa amrun qad yakunu fi ahyanin katsiratin mahallu ijtihadin wa nadharin. Dan itu terkadang dalam kebanyakan keadaan adalah perkara yang ijtihadiyah. Jadi ada hadis yang disepakati sahihnya, ada yang hadis disepakati dhaifnya, dan ada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan kok ada perselisihan yang saighah, yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Nah, yang perselisihannya ditoleransi, maka ini perkara ijtihadi. Baina ahli ilmi bil hadithi, antara ulama hadis. Faba'dhum yurajjihu dha'fa hadithi ma. Terkadang sebagian ulama merajihkan hadis ini dhaif. Ba'dhum yurajjihu sihhatahu. Terkadang ulama yang lain merajihkan hadis ini sahih li dzatihi aw li ghairihi. Sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Ya, jadi di sini beliau sebutkan 2 poin. Ya, yang pertama istilah dhaif itu istilah yang masih umum. Ya, karena terkadang ada dhaif yang ringan, ada dhaif yang berat. Karena itu bisa mempengaruhi hukum nanti. Dan ulama yang membolehkan berdalil dengan hadis dhaif untuk fadilah amal, ya, untuk fadilah amal, maka mereka mengatakan salah satu syaratnya adalah dhaifnya hadisnya dhaifnya ringan. Adapun kalau hadis itu dhaifnya berat, maka tidak boleh walaupun untuk fadilah amal. Ya, apalagi hadis palsu. Nah, jadi ini contoh bahwasanya dhaif, ringan dan berat ini mempengaruhi hukum. Ya, mempengaruhi penyimpulan hukum. Kemudian poin yang kedua, masalah sahih dhaifnya hadis terkadang ini masalah ijtihadi ya, tapi terkadang ya, bukan berarti semua hadis ijtihadi. Terkadang masalah penghukuman ini hadis sahih atau ini hadis dhaif ini masalah ijtihadi yang antara satu ulama dengan ulama lain bisa berbeda. Ya, silakan dibaca. Ummu Asiyah. Wa minal amsalati ala dzalika Amthilati. al ahaditsi al waridatu fi masyru'iyati
masahal wajhi Mashil wajhi. mashal wajhi bil yadaini ba'dal faragha minad Ma'dal du'a'i faraghi. ba'dal faraghi minad du'a'i. Qala Ibnu Qayyim laisal Qala marad Ibnul Qayyimi. qala Ibnu Qayyim laisal maradu Laisal muradu. laisal muradu bid dha'ifi inda Ahmada al-batilu walal munkaru wala ma fi riwayatihi muthimun Muttahamun. muttahamun la yasugu az-zahaba ilaihi wal Az-zahabu. az-zahabu ilaihi wal amalu bihi bal hadithu Balil hadithu. balil hadithu ad-dha'ifu indahu kis- ya Usai. Husaini Usaimis as-sahihu sahihi. Husaini sahihi wa qasmu min aksamil hasana walam yakun yaksimu haditha ila sahihi wa husni Wa hasanin. Sahihin wa wa has hasanin. ila sahihin wa hasanin wa dha'ifin bal ila sahihin wa dha'ifin walid dha'ifi indahu Maratibu. maratibu. Nah. Min amthali ala dhalika. Contohnya. Al-ahadithul waridatu. Hadis-hadis yang ada. Fi masyru'iyati mashil wajhi bil yadaini. Tentang pensyariatan mengusap wajah dengan kedua tangan. Ba'dal faraghi minad du'ai. Setelah berdoa. Ya, mengusap wajah setelah berdoa. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, laisal muradu bidha'ifi inda Ahmad. Yang dimaksud hadis dhaif menurut Imam Ahmad dalam bab ini, ya kata Imam Ahmad, hadis-hadis tentang mengusap wajah itu dhaif. Tapi di sini Ibnul Qayyim ingin menjelaskan apa maksudnya dhaif kata Imam Ahmad. Yang dimaksud beliau bukanlah dhaif di sini adalah al-batilu. Bukanlah hadis yang batil. Walal munkaru. Bukan juga hadis munkar. Wala ma fi riwayatihi muttahamun. Dan juga bukan hadis-hadis yang dalam riwayatnya terdapat perawi yang tertuduh berdusta. Wala yasughu adh-dhahabu ilaihi. Dan juga bukan maksudnya hadis yang tidak boleh untuk diambil. Wal amalu bihi. Dan juga bukan maksudnya hadis yang tidak boleh diamalkan. Balil hadithu dha'ifu indahu ya qusaimus sahihi. Bahkan hadis dhaif menurut Imam Ahmad, ya ingat Imam Ahmad itu ulama mutaqaddimin apa mutaakhirin? Imam Ahmad ulama mutaqaddimin. Ya. Hadis dhaif menurut Imam Ahmad itu sahihi memiliki atau qasim ya. Qasim sahihi memiliki Apa nih? ya, Jangan aku yang lagi belajar, Mak. yang belum ditutup mic-nya ditutup dulu ya. Ya. Menurut Imam Ahmad, hadis dhaif itu endahu qasimus sahihi, punya jenis-jenis yang sama seperti hadis sahih. Ya, kayak tadi kalau hadis sahih itu ada beberapa macam, ya, maka hadis dhaif juga ada beberapa macam. Wa qismun min aqsamil hasani, dan memiliki bagian yang termasuk jenis-jenis hadis hasan, yaitu hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li ghairihi itu kan hadis dhaif.
yang sudah belajar mustalah hadis ya, hadis hasan li ghairihi itu kan hadis dhaif. Namun hadis dhaif yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, maka naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Maka kata beliau, kata Ibnu Qayyim, hadis dhaif itu juga ada apa namanya? Ada potongan himpunan, apa ya namanya? Ya, ada sisiannya dengan hadis sahih. Ya. Nah, dia bersisian, ada hal yang bersisian dengan hadis sahih. Itu pada hadis hasan li ghairihi. Sehingga pada kategori hadis dhaif ada yang termasuk hadis hasan. Ya kalau kita gambar diagram ya, diagram Venn, masih ingat diagram Venn ya? Di sini ada enggak ya? Nah, ada. Nah, misalnya ini hadis sahih. Nah, ini bukan seperti ini. Ini hadis sahih, ini hadis sahih, bukan. Ya, tapi seperti ini. Ini hadis sahih. Ini hadis dhaif. Nah, di sini ada yang bersisian. Itu maksud saya. Itu apa? Yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang jumlahnya banyak dan saling menguatkan satu sama lain. Maka dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, ini beliau maksud ya, wa qismun min aqsamil hasan. Hadis dhaif juga memiliki bagian dari hadis hasan. Walam yakun yuqassimul haditha ila sahihin wa hasanin wa dhaifin. Dan Imam Ahmad, beliau tidak membagi hadis menjadi sahih, hasan, dhaif, tidak. Ya, karena pembagian ini pembagian mutaakhirin. Pembagian ulama mutaakhirin. Yang kata kebanyakan ulama hadis, pembagian seperti ini dimulai oleh Imam At-Tirmidzi. Itu masuk mutaakhirin. Setelah Imam Ahmad. Jadi kalau di zaman mutaqaddimin tidak dikenal hadis hasan. Ya, tidak dikenal hadis hasan dengan makna hadis hasan yang kita pahami. Bal ila sahihin dhaifin. Namun Imam Ahmad dan juga para ulama mutaqaddimin yang lain membagi hadis cuman sahih dan dhaif saja. Walid dhaif indahu maratiba. Dan hadis dhaif menurut Imam Ahmad itu sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah, ini ulama ahlus sunnah ya, berbeda pendapat tentang masalah mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, nggak boleh, termasuk bid'ah, karena hadis-hadisnya dhaif. Ya, dan dhaifnya tidak bisa saling menguatkan. Tidak bisa saling menguatkan satu sama semua kedhaifannya parah. Tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, sebagian ulama seperti salah satu pendapat Imam Ahmad tadi. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah taala. Yang mereka mengatakan bahwasanya disyariatkan mengusap wajah setelah berdoa. Ya, dan juga setelah sholat. Ya, maka ini masalah yang kompleks. Ya, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, hal tathbutul ibadatu bil hadits dha'ifi, apakah ibadah boleh didasari oleh hadis dhaif? Enggak bisa dijawab dengan satu jawaban yang bisa digeneralisir. Maka kita lihat dulu dhaifnya seperti apa. Kalau dhaifnya parah, ya, dhaifnya ya parah, hadisnya tidak bisa dikuatkan, maka nggak boleh menetapkan ibadah dengan hadis dhaif yang seperti itu. Tapi kalau dhaifnya itu ringan atau bisa dikuatkan dengan hadis-hadis dhaif yang lain sehingga naik menjadi hadis hasan li ghairihi,
maka bisa untuk menetapkan ibadah. Nah, jadi jawabannya tergantung. Apakah ibadah boleh didasari dengan hadis dhaif? Jawabannya tergantung. Tergantung gimana dhaifnya. Ya, selanjutnya Ummu Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu salisatu hal tasbutul ibadatu bi tariqil qiyasi jara al-usuliyina ala tafriqi bainal isbati bainal isbati baina isbati asli al-ibadati wa isbati furu'iha. فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك استنادا إلى أن الأصل في العبادة المنع وأنها مبنية على التوقيف وذلك مثل إيجاب الصلاة سادسة. Nah, dulu. Masalah yang ketiga, hal betul ibadah itu bitariqil qiyas. Apakah ibadah bisa ditetapkan jalan qiyas? Dengan metode qiyas. Jara usuluna ala bain ibadati wa itsbati furu'iha. Para ulama usul fikih membedakan antara menetapkan ibadah, itsbatu aslul ibadah, menetapkan ibadah, dan itsbatu furu'iha, itsbatu furu'il ibadah, menetapkan detail-detail ibadah. Seperti itu. Bedakan antara menetapkan ibadah dengan menetapkan detail ibadah. Contoh, kalau menetapkan ibadah, seperti misalnya menetapkan adanya sholat tahiyatul bait. Nah, dikiaskan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul bait. Nah, tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kiaskan juga? Masuk rumah, sholat dulu tahiyatul bait, menghormati rumah. Nah, ini mengkiaskan aslul ibadah. Mengkiaskan ibadahnya. Atau menggunakan kias untuk menetapkan ibadah. Ya, menggunakan kias untuk itsbat aslul ibadah. Ini nggak boleh. Tapi kalau yang kedua, menggunakan kias untuk menetapkan detail ibadah. Contohnya, Syafi'iyah punya ibadah bahwasanya semua sholat yang ada khutbahnya, maka khutbahnya 2 kali. Dikiaskan kepada khutbah Jumat. Jadi misalnya sholat Id, ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan ada khutbahnya. Maka khutbahnya juga 2 kali. Sholat istisqa, ya, sholat minta hujan, ada khutbahnya juga 2 kali. Sholat kusuf, sholat gerhana, ada khutbahnya juga 2 kali. Nah, dan tidak ada dalil yang sharih tentang masalah ini, sehingga mereka mengkiaskan. Ya, semua sholat yang ada khutbahnya dikiaskan kepada khutbah Jumat. Nah, maka ini melakukan kias untuk itsbat furu'il ibadah, yang menetapkan detail-detail ibadah tentang berapa kalinya khutbah. Bukan untuk menetapkan khutbahnya, tapi menetapkan berapa kalinya khutbah. Nah, ini kan detail ibadah. Nah, maka perlu dibedakan 2 ini. Kata beliau, fa binisbati li itsbati aslil ibadati bil qiyasi faqad dhahaba jumhur al-usuliyyin ila al-man'i min dzalika. Adapun masalah menetapkan ibadah dengan menggunakan kias, maka jumhur ulama usul fikih mengatakan hukumnya enggak boleh. Istinadan ila annal asla fil ibadati al-man'u. Bersandar pada kaidah
yang kita bahas dalam kitab ini. Hukum akad ibadah terlarang kecuali ada dalilnya. Ya, wa annaha mabniyatun ala tauqifi. Bahwasanya ibadah disandarkan pada tauqif, pada dalil nas, pada dalil Al-Quran As-Sunnah. Tidak terima dalil qiyas. Wadzalika mithlu ijabi sholatin sadisatin. Contohnya menetapkan adanya sholat yang ke-6, sholat wajib yang ke-6. Ya, dikiaskan dengan misalnya sholat malam. Sholat malam kan bisa nambah berapa saja. Nah, kemudian sholat wajib juga mungkin bisa ditambah. Jadi tambah sholat ke-6. Nah, dan kalau ini dibolehkan, maka akan rusak agama. Ya, kalau menetapkan ibadah boleh dengan qiyas, maka akan rusak agama. Ya, nanti banyak ibadah-ibadah model baru. Ya, banyak ibadah model baru. Ya, misalnya doa untuk WC, nah, nanti dipakai untuk masuk kendaraan. Nah, pakai qiyas. Ya. Doa masuk WC ya, digunakan untuk doa masuk kamar. Pakai qiyas. Masuk kamar, baca doa masuk WC. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, digunakan untuk masuk kamar. Kemudian doa masuk WC digunakan untuk masuk rumah kosong. Pakai qiyas. Kemudian nanti ada sholat misalnya sholat sunnah setelah tawaf, nah, dikiaskan sholat sunnah setelah sa'i. Setelah tawaf ada sholat sunnah. Ya. Nanti ada sholat sunnah setelah sa'i. Ya. Nanti ada sholat sunnah setelah nyium hajar aswad. Ini kan jadi kacau balau. Ya kan kalau semua dikias-kiaskan jadi kacau balau. Ya, nanti ada haji di masjid, ya, tawafnya di masjid, sa'inya di masjid, ya, tawafnya di kuburan, sa'i dikiaskan dengan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Jadi kacau balau. Kalau penetapan ibadah itu bisa dengan kiaskan kacau balau. Ya, selanjutnya Ummu Umaymah. Ustaz. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, amma binisbati li isbati furu'il ibadati bil qiyasi faqad jawaza zalika jumhurul usuliyyin wa hujjatul jawazi anna syar'iyyata idza wajadat Syari'ata anna syari'ata idza wajada fiha aslu ibadati linau'i minal asul masalih. wujida fiha aslu ibadatin. Wujida fiha aslu ibadatin linau'in minal masalihi wa wujida zalika an-nau'u minal masalihi fi fi'lin Bi fi'lin akharin akhara. fi'lin akhar wajaba ayyakuna ma'muran bihi ibadatan kiyasan ala zalika an-nau'u sabitu bin nasi taksiran lil maslahati Nah, wal amma binisbati li itsbati furu'il ibadati bil qiyasi. Adapun menetapkan detail-detail ibadah dengan menggunakan qiyas. Faqad jawaza dzalika jumhuru al-usuliyyin. Maka dibolehkan oleh jumhur ulama usul fikih. Hujjatul jawazi, argumennya adalah anna syari'ata,
idza wujida fiha aslu ibadatin li naw'in minal masalih. Bahwasanya syariat wujida fiha, ada di dalamnya sebuah aslu ibadatin, sebuah landasan ibadah, yang mana ibadah ini li naw'in minal masalihi, tujuannya untuk mencapai suatu maslahat. Ibadah ini tujuannya untuk mencapai suatu maslahat. Wa wujida dzalika an-naw'u minal masalihi fi fi'lin akhara. Dan maslahat tersebut dan jenis maslahat tersebut juga ada pada perbuatan yang lain, pada ibadah yang lain. Wajib ayyakuna ma'muran bihi ibadatan. Maka maslahat tersebut juga diperintahkan pada ibadah yang lain sebagai ibadah. Qiyasan ala dzalikan naw'i, dengan menggunakan qiyas terhadap jenis maslahat tersebut. Ats-tsabiti bin nasi, yang mana maslahat tersebut ditetapkan oleh nas taktsiran lil maslahati, untuk memperbanyak maslahat tersebut. Contohnya tadi maslahat ada 2 khutbah. Ya. Kalau dalam khutbah Jumat itu ada 2 khutbah. Ya, misalnya di antara maslahatnya adalah untuk tidak membuat jamaah menjadi bosan. Ya, ada jeda. Maka maslahat ini, maslahat supaya jamaah tidak bosan, ada jeda, ini juga dibutuhkan dalam khutbah Id, dibutuhkan juga dalam khutbah istisqa, khutbah kusuf dan lain-lainnya. Wal adillatu dallatu ala al-qiyasi lam tufarriq baina maslahatin wa maslahatin. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyas adalah dalil, itu tidak membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Ini penjelasan dari kitab Syarah Tanqihul Fusul. Karya Al-Qarafi, ya. Syarah Tanqihul Fusul, karya Al-Qarafi. Wa minal amthilati ala dzalika, silakan dibaca Ummu Abdurrahman. Wa minal amthilati ala dzalika jawazu At-tayammumi at-tayammumi lin-nafilati qiyasan ala tayammumi lil fardin wal jam'u bainas salataini bi uzril salji wal baradi qiyasan alal matari. Wa isbatul kafarati, betul. Wa isbatul kafarati fil yamini al-ghamusi wa fi qatli fil qatli al-amdi bil qiyasi ala al-yamini munaqidati wa qatlil khata'i. Naam. Wa qatlil khata'i. Wa min al-amthilati ala dzalika, contohnya jawazu tayammumi lin-nafilati
kiasan ala tayammumi lil fardi. Bolehnya melakukan tayamum untuk salat sunnah dikiaskan kepada kebolehan tayamum untuk salat fardu. Wal jam'u baina salataini bi'udhri thalji wal baradi. Dan bolehnya menjamak salat, menjamak dua salat karena ada uzur berupa salju, ya, turun salju, atau karena udara yang sangat dingin, al-barad. Qiyasan alal matari, mengkiaskan kepada bolehnya menjamak salat karena hujan. Wa itsbatul kafarati fil yaminil ghumusi, dan menetapkan kafarah pada sumpah yang dilanggar, ya, fi qatlil amdi wa fi qatlil amdi, demikian juga kafarah pada pembunuhan yang sengaja, bil qiyasi, dengan mengkiaskan alal yaminil munaqidati, ya, dengan sumpah yang munaqidah, sumpah yang disengaja, wa qatlil khata'i, dan pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, jadi yamin ghumus, sumpah yang dilanggar, ya. Kemudian yamin munaqidah, sumpah yang dia bersengaja untuk bersumpah, namun dia ingin meralat, ya, ingin tidak jadi melaksanakan sumpah tersebut. Ya, kalau yamin ghumus, sumpah bohong, ya, sumpah yang bohong. Kalau yamin ghumus, sumpah jujur tapi ingin dilanggar, ya, ingin dibatalkan. Ya, kafarohnya disamakan. Demikian juga pembunuhan sengaja, ya, ada kafaroh, dan kafarohnya disamakan dengan pembunuhan tidak sengaja. Qala Al-Qarrafi mengatakan, wal farqu anna aslal ibadati amrun muhimun fid dini. Perbedaan, kenapa kok menetapkan aslul ibadah nggak boleh pakai kias, sedangkan furu' ibadah boleh pakai kias. Kata beliau, aslul ibadah itu adalah perkara yang penting dalam agama. Fayakunu bitansisi min jihati sahibi syar'i lihtimamihi bihi. Maka untuk menetapkannya harus bersumber dari sahibus syariat, yaitu dari Allah. Karena lihtimamihi bihi, karena saking pentingnya masalah ini. Wal far'u ba'da dzalika yunabbihu alaihi aslahu. Sedangkan masalah furu itu tingkat urgensitasnya di bawah masalah penetapan ibadah. Ya, masalah detail-detail ibadah, ya, tingkat urgensitasnya di bawah masalah ibadah, penetapan ibadah. Dan masalah far'u itu yunabbihu alaihi aslahu. Ya, dia tugasnya menekankan asalnya, menekankan ibadah itu. Detail-detail ibadah atau tata cara ibadah itu kan mempertegas ibadahnya. Fayakfi fihil qiyasu. Maka sudah cukup untuk menetapkannya dengan kias. Nah, jadi beda antara ibadah dengan tata cara ibadah. Kalau ibadah, ya maka ini masalah yang sangat urgen, sangat penting. Nggak boleh kita menetapkan ibadah kecuali atas izin Allah. Ya, kecuali dengan penetapan dari Allah langsung. Tapi kalau tata cara ibadah itu menegaskan ibadah. Sehingga kata beliau bisa dengan qiyas. Ya, namun ini di sini perlu dipahami, ini berlaku kaidah la qiyasa ma'an nassi. Tidak ada qiyas kalau sudah ada nas. Jadi maksudnya boleh mengkiaskan tata cara ibadah sih kalau nggak ada nas. Kalau tidak ada dalil. Ya, kalau ada dalil nggak boleh pakai kias-kias juga. Walaupun itu masalah tata cara ibadah. Ya, seperti tadi masalah khutbah Jumat, masalah khutbah dalam sholat kusuf, sholat gerhana. Yang dalam masalah ini nggak ada dalil, nggak ada nas yang tegas tentang apakah Nabi dahulu ketika khutbah gerhana, khutbahnya sekali apa dua kali. Tidak ada nas yang tegas. Nah, sehingga para ulama
menggunakan kias. Ya. Jadi sini perlu dipahami perkataan Al-Qarafi ini bukan berarti boleh bebas mengkiaskan tata cara ibadah. Tapi ini maksudnya la qiyasa ma'an nas. Tidak boleh ada qiyas kalau sudah ada nas. Nah, kalau tidak ada nas, baru para ulama menggunakan qiyas. Wa mimma yuqarribu minal qiyasi fil ibadati mas'alatul qiyasi fil hududi wal kafarati wal muqaddarati. Dan di antara yang memahamkan kita untuk memahami masalah qiyas dalam ibadah adalah pembahasan masalah qiyas dalam masalah hudud, hukuman had, dan juga masalah kafarah dan juga masalah kadar-kadar dalam syariat. Qala Al-Isnawi mengatakan as-sahihu huwa wa huwa madhhabu Syafi'i kama qalahu al-imamu anna al-qiyasa yajri fi syar'iyyati kulliha. Kata Al-Isnawi, pendapat yang sahih adalah pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana perkataan Imam Syafi'i sendiri. Bahwasanya qiyas itu bisa dilakukan dalam semua lini syariat. Ayajuzu atamassuku bihi fi itsbati kulli hukmin hatta al-hududi wal kafarati. Maksudnya adalah boleh menggunakan qiyas untuk menetapkan setiap hukum, bahkan menetapkan had, menetapkan kafarat, warrukhasi, menetapkan kelonggaran-kelonggaran, wat takdirati, menetapkan kadar-kadar, idza wujidat syara'itul qiyasi fiha. Ketika dipenuhi syarat-syarat qiyas di sana. Ya, intinya menetapkan aslul ibadah tidak boleh pakai qiyas, tapi kalau menetapkan furu' ibadah, detail-detail ibadah atau tata cara ibadah mungkin ya, dimungkinkan untuk memakai qiyas, bukan berarti boleh secara umum ya, tapi dimungkinkan menggunakan qiyas ketika tidak ada nas. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah amalan-amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.